Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast. Masih bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Wahyu Wijayanto. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wahyu kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Gimana Alhamdulillah. Mbak Aufa, juga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Wahyu ini merupakan wakaur dari Ismuba di Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Beliau merupakan sarjana syariah, sarjana pendidikan, dan magister studi Islam. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama wajah beliau. Pak Wahyu ini sudah sering ngisi di mimbar Islam juga dan sudah pernah ngisi di podcast juga ya Pak sebelumnya. Sudah. Iya, jadi teman-teman mungkin udah nggak asing sama wajah beliau. Nah, pada hari ini kita akan ngobrolin ini nih Pak, tentang mendidik anak secara Islami. Iya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin kalau konsep dari mendidik anak secara Islami sendiri itu seperti apa sih Pak konsepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat-nikmatnya lah kita pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan olehnya, diberikan kesempatan untuk bertatap maya kembali di dalam suasana yang berbeda dari sebelumnya. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ini dapat kita optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang beruntung bisa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih Mbak Aufa. Kaitannya dengan tadi bagaimana konsep pendidikan anak menurut Islam gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mendidik anak menurut Islam, tentu kita tidak lepas dari Islam itu sendiri, karena ada konsep-konsep pendidikan anak itu yang dikeluarkan, yang dikonsepkan oleh para ilmuwan pendidikan, terutama dari Barat, Eropa, dan sebagainya. Tetapi kalau kita merujuk kepada pendidikan Islam, maka yang menjadi landasan utama kita mendidik anak secara Islami adalah kita harus melihat sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya konsep pendidikan Islam itu sendiri ada tiga nama yang kita kenal dalam dunia Islam, pendidikan Islam itu. Yang pertama, kita mengenal adanya taklim. Ini juga di dalam Al-Quran ada. Kemudian ada istilah takdib, kemudian ada istilah tarbiyah. Nah, ketiga istilah ini sering digunakan untuk mengkonsep atau melakukan pembinaan pendidikan di kalangan anak-anak muslim. Untuk taklim sendiri itu lebih cenderung kepada transfer of knowledge, jadi lebih bagaimana pengajaran, mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kemudian untuk takdib itu lebih cenderung kepada khusus bagaimana cara membentuk perilaku atau bagaimana cara menanamkan akhlak kepada peserta didik. Ini yang biasa digunakan dengan takdib gitu. Kemudian ada istilah tarbiyah. Tarbiyah ini lebih luas. Tarbiyah ini mungkin meliputi transfer, meliputi taklim, kemudian takdib gitu. Dan secara umum konsep pendidikan anak secara Islami itu sendiri adalah sebenarnya bahwa pendidikan Islam itu mempersiapkan peserta didik
untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, baik itu aspek jasmani, aspek rohani, kemudian akal, dan juga potensi lainnya yang itu dikembangkan untuk menyiapkan tugas-tugas masa depan. Kalau dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Baqarah itu ada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas pendidikan Islam itu adalah untuk menyiapkan generasi-generasi khalifah, yaitu khalifah itu sendiri adalah wakil pemimpin dunia atau umat manusia yang diberi tugas untuk melestarikan, kemudian memelihara dan memanfaatkan dunia seisinya untuk kemakmuran kehidupan di dunia ini. Seperti itu gambaran umum tentang konsep secara umumnya. garis besar ya, Iya, Pak, secara ya. garis besar. Nah, kalau dasar-dasar yang dipakai sendiri untuk mendidik anak secara Islami itu apa, Pak? Kalau kita merujuk pada Al-Quran, kaitannya dengan landasan dasar pendidikan Islam sendiri itu sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran, di dalam hadis juga. Ya, beberapa contoh saja, umpamanya di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu juga bisa digunakan sebagai landasan untuk pendidikan Islam. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 11 sampai 19 itu juga ada, bisa digunakan sebagai landasan. Kemudian surat Al-Imran ayat 191 ini juga bisa kita gunakan, meskipun referensi lainnya banyak berkaitan dengan pendidikan. Di dalam surat Tahrim ayat 6 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ini yang sering dikutip untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kemudian banyak pakar yang menafsirkan, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini untuk menjaga keluarga, dirinya dan keluarga itu harus memberikan pendidikan kepada mereka supaya mereka bisa menjaga dirinya dari siksa api neraka. Ada beberapa tafsir yang kemudian menjaga diri dari siksa api neraka itu membekali mereka ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama yang harus dilakukan. Ada juga kewajiban-kewajiban mereka untuk artinya meninggalkan larangan. Artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu harus diberikan kepada mereka. Sehingga di sini ayat ini tujuan pendidikan yang lebih ke masa depan, tidak hanya di dunia tetapi bagaimana sampai ke akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di dalam surat Luqman ayat 11 sampai 19 itu lebih luas lagi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah tentang metode pendidikan, metode strategi mendidik anak-anak, kemudian materi atau konten apa yang harus diberikan kepada anak didik. Tentu di situ ada urut-urutan di dalam surat Luqman itu. Yang pertama itu misalnya harus diajarkan anak itu harus selalu mudah berterima kasih. Jadi diberikan pelajaran bagaimana kita menghargai orang, berucapan terima kasih kita ketika mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi selalu bersyukur kepada Allah, meskipun diberikan banyak atau sedikit itu sama saja harus bersyukur gitu ya. Kemudian menanamkan akidah tauhid, ini yang pertama kali yang menjadi penekanan, dan juga perilaku-perilaku akhlak lainnya yang kemudian dalam ayat itu. Kemudian pendekatan pendidikan itu dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik gitu kan. Itu juga ada metode-metode yang disampaikan dalam pendidikan. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 190, 191 itu di situ ada ciri orang yang berilmu gitu loh. Jadi di sini Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di situ ada pelajaran untuk pendidikan kita, untuk pendidikan anak-anak muslim itu. Yang pertama bahwa pendidikan itu harus mengembangkan aspek rohani. Di situ adalah orang-orang yang berakal menurut Al-Qur'an itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang hatinya itu selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Berarti di sini kan ada pelajaran rohani, pelajaran yang aspek spiritual. Mungkin kalau sekarang ada dikotomi agama, dikotomi ilmu itu ada ilmu-ilmu agama, ada ilmu-ilmu umum. Nah, rohani yadhkurunallah itu adalah bagaimana anak itu ikatan batinnya dengan Allah itu masih tetap berlangsung meskipun dalam kondisi apapun. Ini harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, orang yang berakal dalam perspektif Islam itu adalah orang yang selalu yatafakkaruna. Yatafakkaruna itu kan dari kata fakaro. Kalau dalam bahasa Indonesia ya fikir, berpikir. Jadi orang berpikir itu diambil dari Al-Qur'an, yatafakkaruna. Nah, yang menarik begini, sebenarnya tugas kita itu adalah orang yang berakal itu adalah berpikir, tetapi tidak hanya berpikir sesaat, tapi yatafakkarun. Di dalam bahasa Arab itu kan ada fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu artinya suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan gitu. Apalagi di situ ada wazan fakkara yufakkiru, itu kalau dalam wazan bahasa Arab itu perilaku yang terus diulang-ulang gitu. Sehingga di sini ketika seorang yang ulil albab itu harus menggunakan akal pikirannya, itu harus dilakukan secara terus-menerus dan kontinu, tidak pernah berhenti. Untuk apa? Yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, untuk merenungi, untuk mempelajari, untuk melakukan penelitian, riset terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Itu kan luar biasa itu. Yeah. Sehingga konsep pendidikan Islam yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh para ilmuwan muslim pada waktu itu, para ulama-ulama, sehingga memunculkan ilmuwan muslim dan membawa umat Islam itu menuju pada kejayaan. Ini karena ada konsep pendidikan yang utuh gitu loh. Tapi kan ketika umat Islam mulai mundur dan terjadi kemunduran yang sangat parah dan akhirnya umat Islam hancur, itu kan karena ada konsep pendidikan yang keliru. Bahkan ketika sampai ke Indonesia ada dikotomi pendidikan. Jadi orang belajar Islam itu ya identik dengan agama saja gitu loh. Jadi agama pun hanya belajar tentang fikih, tentang fikih halal haram, kemudian sholat dan sebagainya. Kalau kita ingin belajar jadi ilmuwan ya harus belajar yang eksak, tidak usah belajar agama gitu. Sehingga di sini ada dikotomi pendidikan yang mempengaruhi terjadi pemisahan antara ada ilmuwan agama, ada ilmuwan umum gitu loh. Sehingga yang ilmuwan umum ini dia menguasai dunia tetapi tidak punya karakter untuk bagaimana memelihara alam semesta ini. Jadi eksploitasi alam gitu loh. Karena tidak ada basic agama. Tapi yang belajar ilmu agama ini hanya ansik ilmu agama saja, halal haram dan sebagainya. Mereka di awal-awal Indonesia belum merdeka, masih keterpurukan itu kan, bahkan ada yang mengharamkan ya, pondok-pondok yang dulu masih sangat tradisional itu kan mengharamkan belajar ilmu-ilmu eksak gitu. Ini kan akibat dari dikotomi pendidikan. Tapi sekarang sudah mulai berkembang dan Islam sudah mulai jaya. Jadi landasan untuk pendidikan Islam itu saya kira banyak sekali. Belum dari hadis Nabi, umpamanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan itu wajib belajar menuntut ilmu. Kalau sudah wajib kan berarti yang tidak menuntut ilmu berdosa kan gitu kan. Jadi kan ini ada dorongan semangat yang luar biasa di dunia Islam sebenarnya itu. Mungkin itu untuk landasan dasarnya gitu. Berarti sebenarnya Islam itu
malah udah sangat maju pada masanya ya Pak, tapi Iya, malah kesini heeh, malah kayak ada gap antara yang ilmuwan iya, dan heeh, iya. fikih itu tadi ya Pak ya. Bahkan dulu ketika Islam mencapai zaman kejayaan pada abad ke-7 sampai ke-10, itu kan Eropa Barat itu baru belajar membaca. Hmm, Itu pun di kalangan kerajaan atau apa pemuka-pemuka masyarakat itu loh. Masyarakat awam belum bisa baca tulis gitu loh. Tapi Islam sudah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti astronomi dan sebagainya. Jadi kita pernah jaya itu loh. Bahkan orang Eropa Barat itu semuanya ya ke Islam gitu loh. Gitu, Mbak. iya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini Pak, langkah-langkah atau cara-cara mendidik secara Islami sendiri itu seperti apa Pak? Eh, Bagaimana cara mendidik anak Mm-mm. itu ya. Iya. Saya kira tetap kita kembali kepada koridor Islam bahwa cara mendidik anak itu ya sebenarnya di dalam ajaran kita itu yang namanya mendidik anak itu sudah dimulai sejak pemilihan pasangan gitu loh. Hmm. Jadi bagaimana seorang calon ibu ini, calon bapak ini memilih pasangannya. Ini kan sudah diatur supaya apa? Supaya nanti generasi berikutnya itu betul-betul generasi yang khairu ummah itu loh. Umpamanya cara memilih pasangan itu ada hadis Nabi tungkal mar'atu li arba'in yang wanita itu dipilih karena 4 perkara gitu. Yang pertama karena li jamaliha karena kecantikannya. Ini fitrahnya manusia ya sebenarnya. Kemudian karena lima liha hartanya, karena li hasabiha karena keturunannya. Baru yang terakhir karena agamanya. Jadi karena agama itu urutan terakhir. Artinya secara fitrah manusia itu ketika memilih pasangan itu sebenarnya pertama itu mesti wajah dulu ya kan. Hmm. Enggak ada yang kemudian orang memilih itu karena apa yang lain dulu atau rambutnya dulu atau dari belakang dulu kan enggak ada yang narik. Jadi pertama di wajahnya. Sehingga orang Jawa mengatakan apa namanya karena apa cinta itu dari mata turun ke hati kan gitu ya. Jadi ketika orang itu tertarik itu mesti wajahnya dulu. Maka itu menjadi fitrah itu. Kemudian hartanya, yaitu memang namanya orang menikah itu ya faktor harta juga kadang-kadang menjadi daya tarik. Keturunannya siapa, baru yang terakhir itu agamanya. Tetapi Nabi kemudian memberikan penekanan, pilihlah agamanya bila kamu akan bahagia. Bila kamu ingin bahagia, maka pilihlah agama. Jadi yang pertama harus dipilih itu agamanya dulu. Nanti pertimbangan cantik, harta, dan nasab itu belakangan. Ini kalau kita ingin bahagia. Ini bagi suami. Kalau bagi istri, faktor yang paling penting itu agama. Itu bagi istri. Karena apa? Karena istri itu mendambakan suami yang nanti akan membimbing menjadi imam. Lah bagaimana kalau seorang suami nggak bisa membimbing istrinya, kan nanti malah kacau kan sebagai kepala rumah tangga. Jadi sejak memilih, kemudian nanti ketika apa namanya ingin membuat anak itu ya prosesnya itu kan juga ada tata caranya sampai mengandung, bagaimana ketika ibu mengandung itu nanti ada hal-hal yang perlu dilakukan, dijaga sampai kemudian melahirkan, ada akeko, ada kemudian masa-masa pembentukan, bahkan ketika anak usia sebelum balik itu pendidikan, penanaman, pembiasaan itu harus dilakukan oleh keluarga. Jadi tidak boleh kemudian menyerahkan tak sekolahkan ke sana, kemudian orang tua di rumah tidak punya peran apa-apa sampai di rumah kemudian diperlihatkan masalah-masalah yang mungkin bertentangan dengan yang di sekolah itu kan selama ini yang kita temukan seperti itu. Di sekolah kita ajari yang baik-baik tapi di rumah orang tuanya tidak sesuai dengan akhirnya anak ada konflik gitu loh kan. Seperti itu. Kemudian fase-fase yang harus dilakukan pada masa pubertas, pada masa ini dan sebagainya itu. Termasuk juga materi itu ada materi keimanan dulu yang harus ditanamkan itu kalau cara mendidik anak itu.
iman kepada Allah, bagaimana caranya orang itu cinta kepada Allah, saya dilihat Allah, saya bersama Allah, saya minta tolong sama Allah, itu harus selalu ditanamkan gitu loh. Ini cara-cara untuk menanamkan. Kemudian harus dikenalkan halal haram. Ini penting. Bagaimana anak mau melaksanakan kewajiban kalau tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya. Bagaimana anak mau meninggalkan larangan kalau dia tidak tahu larangannya. Sehingga sekarang ini banyak anak-anak yang dengan enaknya, dengan entengnya melakukan mungkin perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena apa? Belum tahu gitu loh. Ini yang menjadi problem sekarang ini. Sehingga mendidik, memberitahu tentang halal haram itu sangat penting juga dalam pendidikan anak. Kemudian disiplin itu kan juga, terutama disiplin dalam hal pembentukan akhlak. Saya sering memperhatikan perilaku anak itu ketika sebelum balik itu kan menilai baik benarnya itu kan bukan karena baik secara secara norma agama, tetapi usia-usia sebelum balik itu mengatakan baik itu karena menyenangkan dirinya ini Mbak. Kalau mamanya anak main game, main HP, dilarang oleh orang tuanya, ini kan dia akan merasa marah dan sebagainya. Karena apa? Bagi dirinya ketika usia itu yang menyenangkan adalah bermain gitu loh. Kalau dilarang tidak disukai. Meskipun ya permainannya itu dilarang oleh agama, maka di sini orang tua perlu melakukan kedisiplinan, menerapkan disiplin yang penuh. Meskipun anak menangis, biarlah menangis gitu loh. Karena apa? Nanti akan lama-lama akan terbiasa dan akan terbentuk. Jadi masa-masa sebelum balik itu secara psikologis ini ya. Ini masa-masa pembentukan yang harus dilakukan oleh orang tua. Anak menangis nggak apa-apa gitu loh. Selama ini kan kadang-kadang tidak tega ya. Mau larang anak ini karena bertentangan dengan agama, tapi nggak tega karena menangis gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu Kalau orang itu sudah balik, usia anak itu sudah balik, itu anak itu akan kan usia-usia sudah akalnya sudah berjalan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika anak dipaksa, dia akan berontak usia-usia balik ke sana itu. Sehingga ini perlu pendekatan orang tua itu. Kalau di usia sebelum balik itu dia sudah membentuk dengan baik, maka di usia setelah balik itu akan berjalan sendiri. Cuman yang terjadi di usia sebelum balik itu kan tidak ada pembentukan perilaku akhlak. Sehingga ketika balik itu ya mengikuti apa yang sebelumnya. Mau dirubah sudah sulit sekali. Perlu ada pendekatan-pendekatan khusus ini. Jadi itu cara-cara yang harus dilakukan untuk mendidik anak secara islami. Mungkin seperti itu. Nah, kalau itu Pak, tadi kan kayak yang Bapak utarakan, udah di sekolah udah dididik secara baik, tapi di rumah orang tuanya membiarkan dia seperti itu aja. Nah, itu kalau misalnya nih tadi udah terlanjur, udah balik misalnya, terus kan dia mengikuti karakter dia sebelum balik. Nah, itu nanti cara yang harus dilakukan orang tua gimana, Pak? Untuk menghadapi anak yang akalnya sudah berfungsi, itu saya kira pendekatan-pendekatan dialog itu yang sangat diamalkan. Orang tua harus mengurangi pemaksaan terhadap anak. Kamu harus seperti ini, kamu ini dan sebagainya. Karena anak sudah tidak masanya lagi, artinya anak sudah berpikir dan akan memberontak, cenderung akan memberontak. Sehingga ada orang tua yang kaget. Dulu anak saya itu manutan sekali gitu loh. Tapi sekarang setelah SMA kok jadi ngeyel, jadi ini ya. Karena apa? Mungkin orang tua belum memahami perkembangan psikologi anak gitu loh. Ketika sudah balik, maka Nabi kan kemudian mengetati ketika usia-usia 10 tahun itu kan orang yang anak yang tidak sholat itu harus ini harus dikerasi dalam arti diketati kedisiplinannya. Tapi juga dengan diberitahu, nak, umpamanya saya memukul ini itu bukan karena saya benci kepada kamu, tapi Bapak Ibu ini karena perintah agama dan supaya kamu mengikuti ajaran agama gitu. Jadi ya boleh, tapi dalam arti
harus dialog gitu, harus dimengertikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, supaya sosok remaja yang sudah terlanjur tadi, sudah balik itu harus diberikan pengalaman keagamaan. Apa Caranya? pengalaman keagamaan itu? Pengalaman keagamaan itu anak harus diberi media untuk mengamalkan ajaran agama, dan dengan mengamalkan ajaran agama itu anak punya pengalaman rohani gitu loh. Umpamanya anak disuruh untuk sholat, tapi diminta sholatnya coba yang khusyuk gitu loh. Sholatnya yang khusyuk, kemudian apa yang dirasakan dengan sholat khusyuk itu? Ternyata kalau sholat itu khusyuk, maka akan muncul kebahagiaan. Ini kan perlu diberikan kepada anak. Ketika anak sholat ya harus punya pengalaman rohani, sehingga ketika dia melakukan ajaran agama itu ada timbal balik kebahagiaan yang diberikan. Termasuk juga ketika anak sholat, mungkin orang tua juga harus memberikan apresiasi gitu ya. Jangan yang jelek-jelek saja kemudian dicacat gitu. Tapi ketika anak sudah mulai berubah, oh sudah sholat, itu kan jarang sekali kemudian dipuji, diberikan apresiasi gitu loh. Kalau perlu, nak, kalau kamu nanti bisa sholat 5 waktu, nanti akan diberi hadiah apa? Itu proses pendidikan kan, proses pendidikan. Nah, itu mungkin untuk menghadapi masa-masa yang tadi sudah balik ke atas itu. Kalau misalnya dibalik nih Pak, dibalik jadi orang tuanya udah bagus nih mendidik anaknya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru-guru itu gimana Pak? Untuk mendidik siswa ya berarti. Ya, kalau untuk tenaga pendidikan, yang jelas orang tua maupun para pendidik itu kan tentu yang pertama adalah keteladanan, itu menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan anak. Jadi keteladanan ini perlu dilakukan karena anak itu melihat orang yang lebih tua gitu. Keteladanan jadi. Maka bagi Bapak Ibu guru ketika mengajar tentu tidak hanya transfer ilmu gitu loh, tapi juga transfer nilai. Bagaimana seorang guru itu harus berperilaku yang baik, memberi contoh gitu loh, memberi contoh kepada peserta didiknya. Karena kalau siswa itu sudah melihat guru kok berbuat yang bertentangan dengan norma, itu sudah namanya siswa itu ya dia akan menjadikan guru itu sebagai argumen untuk membenarkan dirinya melakukan sesuatu. Maka di sini harus ada keteladanan. Kemudian ada nasihat yang baik. Nasihat itu ketika melihat anak itu berperilaku menyimpang, maka tidak dengan kekerasan, tidak dengan bentakan, tapi harus didekati dengan lembut, halus, kasih sayang gitu. Karena dalam Al-Quran sendiri, kalau kamu itu ingin merubah orang dengan keras, maka dia akan lari gitu, dia akan lari. Sehingga penyayang, pengasih, pemaaf itu harus menjadi karakter guru untuk mendidik anak-anak. Kemudian ya tentu di samping nasihat, pembiasaan, itu keteladanan itu harus dilakukan. Kemudian kompetensi guru itu sendiri juga harus ditingkatkan. Kemudian cara mendidik anak juga harus mengetahui perkembangan psikologi anak. Ya. Jangan sampai anak satu dengan lainnya itu disamakan gitu. Latar belakang keluarga itu juga mungkin menjadi pertimbangan. Sehingga kalau pendidikan Islam itu kan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Jangan kita merusak masa-masa perkembangan anak untuk mengembangkan potensinya dengan menjudgment dan sebagainya. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Nah, itu kan nanti nggak boleh itu. Jadi selalu mendoakan dan selalu sabar dalam membimbing anak. Oke, kalau dalam mendidik anak secara Islam ini sendiri pasti kan ada tantangannya ya Pak. Nah itu tantangannya apa aja Pak biasanya? Tantangan untuk pendidikan kita saat ini sebenarnya
cukup berat, Mbak. Karena apa? Di samping kita itu masuk dalam era industri mungkin sudah menuju ke 5.0 ya. Yang kemarin 5.0. 4.0, sekarang 5.0. Itu dunia apa? Era milenial katanya gitu loh. Era milenial itu teknologi, kemudian dunia maya itu sudah luar biasa. Bahkan sekarang itu sudah orang itu sudah bisa berbuat apa saja itu. Anak egoisnya tinggi, idealisme, kemudian individualisnya juga sangat tinggi, kemudian pengaruh-pengaruh negatif itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa memantau anak dengan baik itu loh, karena sekarang itu namanya HP, di mana-mana ada, atau apapun bisa dilakukan dengan HP. Ini tantangannya sangat luar biasa, dan ini menjadi pemikiran dan usaha bersama antara sekolah, kemudian para pendidik dengan orang tua untuk bagaimana supaya tantangan pendidikan kepada anak-anak itu bisa terlaksanakan dengan baik. Sehingga guru itu ya tidak boleh kalah dengan siswanya itu loh. Orang tua juga tidak boleh dengan anaknya, harus mengikuti lah perkembangan yang ada ini. Saya kira itu tantangannya itu. Tantangan sangat semakin berat itu. Kalau upaya-upayanya sendiri, Pak? Kalau upaya-upayanya saya kira tadi yang untuk mendidik anak dalam kondisi seperti ini, kedekatan orang tua dengan anak itu harus selalu dipertahankan gitu ya. Karena yang namanya orang tua itu kan masih punya kewajiban sampai anak itu mandiri gitu, saya kira itu ya. Pemantauan terhadap anak itu ya tetap dilakukan, tidak kemudian anak dibiarkan saja dengan main HP dan sebagainya. Ketika anak waktu sholat diingatkan, nak sudah sholat belum, meskipun dari kantor gitu, meskipun dari tempat kerja. Karena apa? Biar anak itu ada merasa dipantau oleh orang tua, itu juga sangat berpengaruh. Karena ada anak yang sekarang itu yatim piatu, banyak anak yatim piatu meskipun ada orang tuanya itu loh. Kalau yatim piatu itu kan yatim karena tidak ada peran orang tua, ayah, piatu, ibu. Nah sekarang meskipun ada orang tuanya, ayah dan ibu, tapi kan anak itu yatim piatu. Karena apa? Tidak pernah diberikan kasih sayang dari kedua orang tua. Jadi sekarang itu banyak yatim piatu yang tanda petik itu. Maka peran orang tua sangat penting sekali, dan juga ini yang memang lingkungan itu harus selalu dipantau. Anak-anak sekarang saya ini di mana, bergaul dengan siapa, temannya siapa, ini harus terus dilakukan supaya anak tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kemudian tentu Bapak Ibu guru juga harus selalu meningkatkan tadi bagaimana mengajar ke dunia mereka. Jadi kalau dalam teori itu masuk, ketika kita mau merubah anak itu kan, masuklah kamu ke dunia mereka, dunia anak, dunia pikiran mereka, lalu bawalah pikiran mereka itu ke dunia kita. Jadi kita harus masuk dulu ke bagaimana pergaulan anak, bagaimana gaya-gaya bahasa dan sebagainya anak itu, istilahnya bahasa gaul itu paling nggak tahu lah kita bagaimana kesukaan mereka. Nah, kalau sudah kita tahu kepada mereka, kita berbicara dengan bahasa mereka kan akan tertarik. Kalau udah tertarik, kemudian kita memberikan suatu hal yang mungkin mengagumkan, mereka akan terkagum dengan kita. Akhirnya kita menjadi daya tarik dan akan mudah untuk menggiring anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, ya, meskipun banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi upaya-upaya tantangan dalam pendidikan anak secara Islami itu. Tentu ya doa orang tua yang itu tidak kalah, itu doa orang tua, doa guru itu harus selalu senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT di samping ikhtiar-ikhtiar dalam pendidikan itu. Nah, itu ya teman-teman, tadi kita udah ngobrolnya asik banget sama Pak Wahyu, banyak banget tadi materi yang udah disampaikan. Kalau saya flashback nih ya Pak, tadi kayak dasar-dasar yang dipakai itu ada dari At-Tahrim ayat 6 ya Pak ya, terus ada Luqman
ayat 11 sampai 19, lalu ada juga Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, dari ayat-ayatnya itu sendiri juga beda-beda ya, Pak ya. Iya, Penekanannya itu iya, berbeda. Ada yang penekanannya ke metode pendidikannya, ada yang lebih ke gimana caranya lebih materinya. mudah berterima kasih, bersyukur. Ada juga yang ke aspek rohani. Nah, terus cara-cara atau cara-cara dari mendidik anak secara Islami sendiri tadi udah dibahas sama Pak Wahyu, itu dari bener-bener dari pemilihan pasangan juga Iya, udah harus ini ya Pak ya, selektif itu harus ya. selektif Selektif gitu. betul. Dan nanti cara pendidikannya antara anak yang belum balik dan yang sudah balik itu juga berbeda ya Pak. Iya, Dan berbeda yang lebih pendekatan. ditekankan memang sebelum balik karena masih mudah Iya, dibentuk ya Pak terbentuk. ya, seperti itu. Nah, lalu upaya-upaya dalam menghadapi tantangan tadi kan udah ada tantangan-tantangan tuh dalam mendidik anak secara Islami, apalagi sekarang udah masanya media sosial seperti itu. Nah, upaya-upaya yang disampaikan Pak Wahyu tadi kita dapat melakukan mendekatkan diri kepada anak, mendekatkan, terus kita juga memantau lingkungan anak sendiri itu seperti apa ya Pak ya. Lalu untuk guru sendiri, ini bagus sih dari Pak Wahyu tadi, guru ini harus bisa masuk ke dunia mereka, lalu nanti ditarik ke dunia kita-kita ini ya Pak Ya, ya, untuk perbaikan untuk gitu loh. perbaikan. Dan yang terakhir jangan lupa selalu mendoakan anak-anak kita, baik guru maupun orang tua selalu mendoakan anak-anak dan anak didiknya. Seperti itu ya Pak Wahyu. Ya, Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? mungkin pesan sebelum kita berpisah. Jadi yang namanya mendidik anak itu menjadi kewajiban kita bersama, baik orang tua secara biologis maupun orang tua sebagai pendidik, di mana anak itu dititipkan kepada kita di sekolah kita SMA Muhammadiyah 2 Jakarta itu. Maka karena kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik, kita harus meniatkan dengan ikhlas bagaimana kita mendidik anak ini biar ada getaran-getaran hati ke anak itu kan perlu ada keikhlasan gitu. Jadi kalau mengajar hanya sekedar materi itu nanti pengaruhnya untuk pembentukan anak itu memang agak Jadi semuanya yang diberi tanggung jawab amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik ini perlu kita mendidik anak itu dengan santun, dengan baik, dan terus meningkatkan kualitas bagaimana strategi kita untuk mendidik anak supaya anak itu bisa berubah tetapi tidak terjadi gesekan-gesekan gitu. Itu yang memang agak berat juga, tapi kita coba itu. Jadi bagi orang tua mungkin anak yang dititipkan ke lembaga-lembaga sekolah itu umpamanya di sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu sudah sangat bagus sekali. Paling tidak tanggung jawab orang tua untuk memberikan bekal agama kepada anak, menyekolahkan anaknya ke sekolah agama itu sudah menjadi hal yang positif. Paling enggak nanti kalau ditanya oleh Allah itu sudah punya jawaban gitu loh. Karena ada anak yang masuk neraka menuntut orang tuanya yang masuk surga. Akhirnya orang tuanya ikut masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya tidak dibekali ilmu-ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu agama yang baik, sehingga anak rusak dalam arti tidak punya agama. Itu kan juga tanggung jawab. Maka dari itu mari kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa secara bersama-sama. Itu aja. Nah, ya itu ya teman-teman tadi pesan terakhir dari Pak Wahyu, harus ikhlas dan bertanggung jawab ya Pak dalam mendidik anak, baik guru maupun orang tua. Nah, teman-teman kita sudah berada di penghujung acara kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, karena ini insya Allah bermanfaat banyak buat kita semua. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like, dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari
channel ini. Nah, teman-teman yang mau berita update dari SMA Muha bisa banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yogya atau follow juga di Facebook dan Twitter kita di @SMA_muha_yk. Nah, sekian dari kami. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.